Oke, selamat sore semuanya. Acara diskusinya dari DPM FAUSU akan segera kita mulai. Sekarang sudah jam 4:01 dan peserta baru 21 orang yang masuk. Nah, sekedar informasi bahwa peserta yang mendaftar untuk diskusi kita kali ini dengan judul ataupun tema jurnalisme hukum sebagai upaya membangun budaya hukum itu hampir 60 orang yang mendaftar. Namun sampai saat ini yang masuk baru 21 orang. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja supaya kita bisa tepat waktu. Perkenalkan, saya Dios Lumban Gaul, saya Wakil Komisaris Bidang Kaderisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Nah, kali ini GMN FAUSU berinisiatif mengadakan diskusi dengan tema jurnalisme hukum. Nah, saya kira saya sendiri sebagai mahasiswa jarang nih mendengar tema ataupun diskusi yang spesifik mengenai jurnalisme hukum gitu. Nah, kali ini kita telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama nanti Bang Muhammad Yasin, yaitu dari Hukum Online, dan yang kedua nanti ada Pak Maruli dari founder Instagram @malukuvakum begitu. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya sapa dulu Bang Yasin sekalian mengecek suara. Selamat sore Bang Yasin. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Oke, ya, Bang. Jelas ya? Ya, jelas. Bang Maruli, selamat sore Bang Maruli.
Selamat sore Adinda, cukup jelas ya kayaknya. Oke, jelas. Baik, terima kasih Bang. Sebelum kita mulai diskusi, ada baiknya saya dudukkan dulu latar belakang kenapa GMBN FAUSU mengadakan diskusi dengan tema yang sudah saya sampaikan. Sedikit saya jelaskan bahwa saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa peran pers sangat penting. Bahkan secara universal saat ini pers dianggap sebagai fourth branch of the government, yaitu cabang keempat pemerintahan selain legislatif, yudikatif, eksekutif. Digadang-gadang bahwa pers sebagai cabang keempat pemerintahan untuk menjaga proses jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Nah, hal ini dianggap karena peran pers yang cukup banyak dan mempengaruhi hidup orang banyak. Nah, mungkin kita tahu mulai dari mendistribusikan informasi, selain itu juga dapat kita ketahui bahwa memberikan informasi terkait perkembangan mengenai pemerintahan atau negara bahkan kehidupan sosial. Nah, mungkin dari sini kita semua paham bagaimana kita sendiri sebagai masyarakat itu paling banyak mendapatkan berita melalui pers atau melalui proses jurnalisme. Bahkan pemberitaan dari pemerintahan sendiri itu juga kita lebih banyak dapatnya dari media pers. Padahal pemerintahan itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi itu mempunyai humasnya masing-masing sebagai media penyebaran informasi. Namun perlu kita pertanyaan kenapa perubahan atau perkembangan terkait pemerintahan atau terkait kebijakan itu yang dibuat oleh pemerintah banyak kita dapatkan melalui pers, tidak melalui humas dari pemerintahan itu sendiri. Nah, selanjutnya bicara mengenai hukum, kita patut untuk merujuk kepada pendapat Lawrence Friedman, yaitu bahwa terdapat 3 unsur mengenai efektif atau tidaknya proses penegakan hukum. Salah satunya ialah budaya hukum. Nah, budaya hukum ini dapat diukur dengan melihat hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat itu berorientasi pada pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Nah, di dalam hukum kita mengenal asas fiksi hukum, yaitu menganggap semua orang tahu hukum tanpa terkecuali. Pertanyaan sederhananya, apakah masyarakat dengan pendidikan formal dan tanpa pendidikan formal, atau masyarakat yang ada di kota atau di desa itu sama pengetahuannya terhadap hukum, gitu. Nah, di sini kita dapat berefleksi bahwa pengetahuan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Disinilah peran pers atau spesifiknya jurnalisme hukum dibutuhkan. Tujuannya apa? Untuk membangun budaya hukum masyarakat dengan mendistribusikan informasi hukum dengan baik dan merata, gitu. Di sisi lain juga saat ini jurnalisme hukum juga menunjukkan perkembangannya, yaitu sebagai profesi di ranah hukum yang baru, yaitu jurnalistik hukum. Nah, mungkin mahasiswa hukum tahu proyek bagaimana pekerjaan mahasiswa hukum kedepannya hanya sekedar terbatas dengan 3 lingkaran emas, gitu, yaitu hakim, jaksa, dan pengacara. Nah, di sini nanti kita diskusikan bagaimana jurnalistik hukum itu menjadi sebuah profesi yang memegang etiknya hukum itu sendiri. Nah, untuk pemaparan materi pertama nanti akan dibawakan oleh Bang Yasin sendiri. Jadi saya sedikit memperkenalkan Bang Yasin ini. Bang Yasin ini merupakan alumni lulusan Fakultas Hukum UNSU. Kalau saya tidak keliru itu tahun 97. Nanti mungkin Bang Yasin bisa perbaiki. Nah, sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S3 di UI, mengambil jurusan atau konsentrasi hukum administrasi negara. Nah, sekarang beliau bekerja sebagai redaktur senior di Hukum Online. Sebelumnya juga beliau pernah bekerja di majalah Forum Keadilan dan menulis beberapa buku. Nah, selain menjalankan profesi jurnalis, beliau juga berprofesi sebagai pengajar tidak tetap di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Nah, nanti beliau akan membahas dengan 2 lingkup. Yang pertama yaitu pengenalan dan perkembangan jurnalisme hukum. Yang kedua mengenai jurnalistik hukum sebagai profesi hukum. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Bang Muhammad Yasin, saya persilakan Bang.
Oke, terima kasih Bang Dios. Horas semuanya, Horas selamat. Bang, Horas. Horas, Bang. Ya, saya orang Batak juga sebenarnya sama dengan kebanyakan teman-teman. Eh, ini seperti bernostalgia kembali dengan Fakultas Hukum. Saya masuk Fakultas Hukum USU itu tahun 91, Bang Dios. Jadi saya angkatan 91 dan begitu lulus kemudian sudah bekerja sebagai jurnalis dan sampai hari ini saya bekerja sebagai jurnalis. Tentu pertanyaan mendasar apa yang membuat saya bertahan sebagai jurnalis gitu ya. Itu ada kaitannya dengan diskusi kita hari ini. Yang menarik buat saya adalah mengapa sih kita harus menjadi jurnalis dan apa istimewanya jurnalisme hukum gitu ya. Apa jurnalisme hukum itu. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana peran dan apa yang dilakukan oleh hukum online untuk membangun budaya hukum gitu ya, membangun budaya hukum. Yang pertama saya ingin mencoba jurnalisme hukum itu kita pahami dulu secara sederhana saja. Itu jurnalistik yang atau jurnalisme yang berkaitan dengan hukum. Itu aja sederhana ya, nggak usah ribet-ribet. Pokoknya itu jurnalistik yang berkaitan dengan hukum. Kalau teman-teman mahasiswa atau alumni GMNI sering membaca buku-bukunya Tan Malaka, bukunya yang lain, Mr. Amir Sarifuddin, atau buku-buku sejarah, teman-teman akan melihat bahwa tokoh-tokoh hukum di negara ini yang menggagas kemerdekaan, menggagas nasionalisme, itu dulu banyak diantaranya yang menjalankan profesi sebagai jurnalis. Sangat banyak. Model yang kedua selain menjadi jurnalis, tokoh-tokoh pejuang nasional itu menjadikan media sebagai pusat sharing pemikiran dan sebagainya. Jadi dari sisi historis sebenarnya tidak tidak menjadi masalah orang hukum menjadi jurnalis. Faktanya yang sekarang adalah orang hukum, terutama di sini nih, itu sangat malas untuk jadi jurnalis. Karena apa? Itu ada kaitannya dengan iming-iming mobil mewah, jadi advokat dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian mengapa ada jurnalisme hukum? Itu lebih karena isu hukum ini adalah sesuatu yang menarik. Itu satu ya, isu hukum itu sesuatu yang dibutuhkan oleh siapa saja. Sesuatu yang dibutuhkan oleh siapa saja, baik orang hukum maupun orang yang tidak berprofesi di bidang hukum. Ia selalu menjadi menarik karena daily, setiap hari itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya dari dulu media di Indonesia, sekalipun dia bukan media hukum, media yang coverage-nya sangat general seperti Kompas, Republika, majalah Tempo, itu selalu ada rubrik hukum. Bahkan majalah Femina, majalah Wanita Indonesia, itu ada rubrik hukumnya, sesuatu yang menarik. Kemudian teman-teman, kenapa saya katakan itu menarik dari sisi kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang ini isu hukum yang diangkat itu jauh melebihi apa yang kita peroleh di bangku kuliah. Saya kasih contoh. Satu hari ada pertanyaan ke hukum online yang melahirkan sebuah berita. Pertanyaan itu adalah, apakah mengingkari janji terhadap pacar adalah perbuatan melawan hukum? Kira-kira jawaban teman-teman apa itu? Dulu ketika saya kuliah, saya memang hukum perdata, tapi saya tidak pernah mempelajari itu di kuliah. Begitu saya sebagai jurnalis ditanya soal gituan, oh iya, jawabannya apa ya? Tentu sebagai jurnalis, nggak mungkin kita menjawab ya tanpa alasan atau menjawab tidak tanpa alasan. Harus ada bahan, harus ada informasi yang kita sajikan sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Jadi intinya adalah informasi hukum itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang berikutnya adalah kenapa jurnalisme hukum itu penting, stigma hukum yang terbangun. Stigma hukum yang terbangun seperti tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Itu membuat dunia jurnalistik sama dengan teman-teman mahasiswa
itu merasa tergugah untuk yuk kita gambarkan yang sebenarnya gitu ya. Kemudian yang disampaikan oleh Bang Dios tadi yaitu adanya fiksi hukum, fiksi gitu ya. Fiksi semua orang dianggap tahu hukum, mulai dari lahir sampai terus meninggal dunia itu dianggap tahu hukum. Apakah dia sarjana teknik, apakah dia sarjana hukum, apakah dia sarjana kesehatan, it doesn't matter menurut hukum. Mereka dianggap semuanya tahu hukum. Namanya fiksi, bukan realitas. Dalam realitasnya kan tidak. Terdakwa yang berpangkat, yang bergelar dokter pun kalau udah di kursi terdakwa tetap melupakan. Contoh sederhananya adalah, adakah orang di Indonesia yang tahu berapa jumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan diterbitkan, undang-undang saja, sejak 45 sampai hari ini? Saya yakin nggak ada satupun yang tahu, termasuk saya. Jadi, fiksi hukum itu ya namanya fiksi gitu ya. Kemudian teman-teman, jurnalisme hukum tadi saya katakan bentuknya rubrikasi, bentuknya konsultasi hukum, itu berkembang dalam praktek sejak tahun 2000-an. Sejak tahun 2000-an. Hukum online itu berdiri 2003. Duluan Detikcom ya. Hukum online itu berdiri 2000, hukum online itu berdiri 2000, berdiri bareng enggak jauh dari hukum online. Makanya kita 14 Juli kemarin ulang tahun, gitu ya, ulang tahun ke-20. Saya masuk 2003 di hukum online. Jurnalisme hukum itu berkembang sampai akhirnya ada yang benar-benar segmented. Segmented dalam arti pembacanya, hanya untuk orang hukum dan segala macam. Tetapi itu saja tidak cukup. Lalu kita kemudian membuka yang namanya klinik hukum. Itu siapa saja yang mengajukan pertanyaan, kita akan jawab. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa ada sekitar 100 pertanyaan, sekitar 100-an pertanyaan setiap bulan yang datang, gitu ya, dan itu harus kita jawab. Apapun pertanyaannya, masalah hukum apa saja, karena masalah hukum itu luas, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang waktu kuliah kita nggak ada, gitu. Maka itu harus kita jawab. Dan disesuaikan dengan perkembangan. Misalnya ada orang menanyakan bagaimana sih hukumnya drone, gitu. Drone, ya tentu saja kita harus mencari jawaban itu, gitu ya. Teman-teman, di hukum online sendiri, saya adalah orang pertama non lulusan Fakultas Hukum UI. Jadi teman-teman yang mengelola hukum online itu adalah lulusan Fakultas Hukum UI. Pada waktu saya masuk itu semuanya lulusan Fakultas Hukum UI. Lalu kemudian saya masuk, keluar dari forum keadilan, masuk ke sini. Nah, disinilah terbangun spirit spirit semangat dan bagaimana hukum itu disebarkan. Nah, apa yang dilakukan oleh hukum online, teman-teman, saya kira sudah membaca, tapi perlu saya jelaskan beberapa poin yang dilakukan oleh hukum online. Selain jurnalistik, juga menyediakan klinik, tetapi kita juga mengundang pemerintah untuk menyampaikan semacam sosialisasi kepada stakeholders. Kalau ada regulasi yang baru, kalau ada kebijakan yang baru, itu akan kita sampaikan lewat diskusi. Di hukum online itu juga ada versi Inggris yang kita sebut dalam beberapa item, itu Indonesian Legal Digest, Indonesian Legal Brief, ada beberapa, tapi itu berbahasa Inggris, gitu ya. Untuk komunitas-komunitas yang memang membutuhkan bahasa Inggris dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia. Kemudian di kita itu juga ada upaya untuk mendekatkan klien, terutama orang-orang miskin, kepada lawyer. Jadi kita sudah membangun justika.com, gitu ya, menjembatani kebutuhan antara orang-orang miskin atau orang-orang yang tersangkut hukum dengan lawyer yang free atau yang murah dan segala macam lah, gitu ya. Kemudian yang kita lakukan juga soal data ya, teman-teman kalau mencari peraturan mungkin langsung cek di Google, itu muncul di hukum online. Teman-teman, ini bukan sombong, bukan apa-apa, database hukum online itu jauh lebih banyak dari data peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM dengan BPHN-nya atau Kementerian Keuangan dan segala macam.
jumlahnya jauh melebihi itu, gitu ya. Jadi pada awalnya, nah ini soal budaya hukum ini. Pada awalnya hukum online itu bisa membuka akses itu jika kita sebagai pembaca punya akun awalnya. Tapi sekarang teman-teman sampai peraturan presiden itu accessible, everybody, setiap orang bisa akses. Setiap orang bisa akses. Jadi siapapun, apapun profesinya bisa dicari. Saya agak terharu pas ulang tahun hukum online kemarin diputar testimoni dari Hakim MK. Dia menyatakan ketika RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim atas judicial review undang-undang, itu langsung dicek di hukum online, benarkah undang-undangnya, benarkah argumentasi para pemohon kalau dia mengutip jurisprudensi, benarkah logika hukum yang dibangun segala macam, dan itu langsung live diputarkan di hukum online, database-nya gitu, dicari di situ. Itu satu kebanggaan, gitu ya, satu kebanggaan. Terus peran apa yang bisa dimainkan oleh seorang jurnalis seperti saya yang di hukum online dan secara umum sebenarnya sama aja dengan peran atau fungsi yang dilakukan oleh pers pada umumnya gitu ya. Tetapi khusus di bidang hukum, sepemahaman saya bukan hanya storyteller, bukan hanya menceritakan informasi hukum apa yang terjadi dan segala macam, tetapi ada fungsi-fungsi lain yang dilakukan yang kadang-kadang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum, mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan, gitu ya, itu dalam realitas. Karena teman-teman, apakah pertanyaannya, apakah media itu punya ideologi? Saya percaya punya ideologi. Ideologi apa? Ya sesuai dengan misi yang ingin diemban, gitu ya, emban oleh media yang bersangkutan. Selain storyteller, seorang jurnalis hukum itu juga mempunyai apa ya, harus mempunyai karakter sebagai patriot ketika menulis itu, yang kemandirian bangsa, dia harus mendukung itu. Contohnya adalah ketika Indonesia menang arbitrase internasional misalnya, maka media akan mendukung itu. Jadi jiwa patriot, semangat sebagaimana di apa namanya kalau di game apa namanya itu kan ada patriot begini gitu ya. Gimana kita menjaga fakta? Kalau teman-teman ingat sidangnya Mirna Salihin kasus pembunuhan itu, pers begitu sangat terbuka, masing-masing mengomentari, mendukung ahli dan segala macam, sehingga salah satu fungsi atau peranan pers hukum, jurnalisme hukum adalah di guardian of the fact gitu ya, menjaga fakta yang terjadi, atau dia menjadi penajam event ininya, jadi mempertajam analisis, mempertajam perspektif aparat penegak hukum. Tetapi teman-teman, satu hal yang harus diingat, jangan pernah bermimpi untuk mengubah dunia ini ketika menjadi jurnalis hukum, yaitu seolah-olah kalau sudah ditulis, dihujat dan segala macam, dalam kasus Pak Joko Chandra misalnya hari ini, maka semuanya akan bersih, maka korupsi tidak akan ada. Kalau itu yang akan kita lakukan, nanti akan pusing sendiri. Tetapi teman-teman, saya ingin mencoba menunjukkan ke hal yang kedua gitu ya. Nanti sambil kita diskusi lebih lanjut. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan ke saya, apakah bisa kira-kira jurnalisme hukum itu menjadi suatu profesi hukum, gitu ya, suatu profesi hukum. Di pengantar saya katakan, wartawan-wartawan yang dihukum online pada awalnya adalah orang-orang lulusan Fakultas Hukum UI, tetapi kemudian belakangan untuk mendapatkan lulusan Fakultas Hukum itu susahnya bukan main. Kenapa? Karena yang disuguhkan ketika pengenalan di kampus itu justru mobil mewah pengacara dan segala macam. Percayalah bahwa di dunia jurnalistik Anda tidak akan mendapatkan itu. Tidak akan mendapatkan. Ada
6 poin yang mungkin 5 poin yang akan saya sampaikan ke teman-teman soal jurnalisme sebagai profesi hukum ya, jurnalisme hukum sebagai profesi. Yang pertama, kalau teman-teman ingin terjun ke dunia jurnalistik, maka seorang jurnalis itu selalu dianggap generalis. Saya katakan tadi, saya lulusan perdata, tapi saya lama liputan di Mahkamah Konstitusi. Tentu saya harus belajar hukum konstitusi. Gara-gara saya liputan di Mahkamah Konstitusi, maka saya kemudian mengambil kuliah S2 Hukum Tata Negara. Belajar banyak di lapangan tentang pidana. Tidak ada alasannya bahwa saya sebagai wartawan hukum nggak tahu, saya nggak tahu tentang investasi, saya nggak tahu tentang administrasi negara gitu. Seorang jurnalis adalah seorang generalis. Tetapi perlu dicatat, ketika kita menjalankan profesi jurnalis, maka kita harus memahami satu isu penting yang sangat spesialis. Maka pada posisi tertentu, kita menjadi seorang spesialis. Kita akan tahu A sampai Z satu persoalan, gitu ya, karena kita di lapangan. Yang kedua adalah pekerjaan versus pengabdian, ya, versus pengabdian. Begini, saya sudah sejak 2003 menjadi jurnalis di hukum online. Kalau saya menganggap bahwa pekerjaan jurnalis ini as a job, saya hanya mencari pekerjaan, maka itu tidak akan membahagiakan. Kalau Anda menjadi jurnalis, maka yang paling utama adalah panggilan jiwa, pengabdian, dan Anda mendapatkan banyak hal dari situ. Ada motivasi personal. Kenapa saya termotivasi menjadi jurnalis? Teman-teman tahu Sumber kan? Tahu Bang. Tahu. Nah, ya, saya dulu kos di Lorong 9, jadi tiap hari lewat situ. Jadi di Sumber dulu ada namanya majalah Koya, majalah Forum Keadilan. Majalah Forum Keadilan. Saya setiap Senin itu berebut, karena jumlahnya nggak seberapa, berebut. Terinspirasi karena kebetulan ada senior kita yang wartawan di situ. Ada senior kita yang wartawan di situ, sehingga ada motivasi pribadi betapa hebat senior kita ini bisa ketemu banyak orang, bisa mendapatkan informasi yang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya ada ketertarikan. Begitu lulus ya sudah melamar jadi wartawan saja gitu ya. Yang ketiga adalah soal kesejahteraan yang tadi saya singgung. Jadi wartawan jangan pernah bermimpi untuk jadi kaya harta. Beneran tidak akan ada begitu. Tapi Anda akan kaya keilmuan, kaya pergaulan, kaya intelektualisme. Kalau kaya materi, tidak sama sekali, kecuali Anda wartawan amplop ya. Kalau Anda benar-benar jadi wartawan yang bukan wartawan amplop, maka Anda tidak akan pernah kaya materi. Tapi Anda akan kaya dari sisi intelektual, dari sisi pergaulan, dan dari sisi kekayaan rohani, dan dari sisi traveling, karena Anda kemana-mana gitu ya, akan kemana-mana. Yang keempat adalah wartawan itu kalau benar-benar Anda serius menjalankannya, itu adalah jembatan menuju masa depan. Bridging to the future. Di hukum online, karena profesi mereka sebagai jurnalis yang berhubungan dengan banyak orang, itu seringkali ada tawaran. Kamu kuliah saja di sini, kamu kuliah saja di sini, kamu kuliah sini. Hukum online itu sudah ada 3 lulusan Dundee University diminta, kemudian ada lulusan Leiden sudah 2 orang untuk disuruh kuliah, otomatis beasiswa gitu ya. Jadi itu adalah jembatan untuk menuju masa depan. Karena apa? Karena dalam sehari-hari kita mendalami satu isu tertentu yang membuat orang tertarik. Kamu kayaknya bagus nih ke sini gitu ya. Sehingga seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis itu jembatan untuk membangun masa depannya lebih baik. Yang terakhir adalah problem kalau Anda profesi sebagai jurnalis, maka perlu dipikirkan tentang mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu soal kesehatan ya, karena
wartawan, salah satu problem yang dihadapi di lapangan adalah makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Beberapa orang teman saya yang satu angkatan sebagai jurnalis hukum di Mahkamah Agung dulu itu sudah mendahului kita, gitu ya. Karena apa? Saya ceritakan pengalaman satu kasus saja. Ketika Menteri Kehakiman adalah Pak Baharudin Lopa, dia mengeluarkan satu kebijakan bukan membuang dalam tanda kutip narapidana kasus korupsi ke Jawa Tengah, ya, ke Jawa Tengah. Sehingga wartawan pengen apa sih alasan Pak Lopa untuk mengirimkan salah seorang terpidana kasus korupsi ini ke Nusa Kambangan. Dari jam 9 pagi kita nungguin Pak Lopa nggak keluar-keluar itu sampai jam 10 malam. Karena persoalan eksklusivitas, nggak ada satupun di antara kita berempat itu yang berani makan. Mulai dari jam 9 pagi, teman-teman bisa bayangkan itu sampai jam 10 malam itu nggak makan-makan. Perjuangan. Dan begitu jam 10 malam, tiba-tiba kita datang mau wawancara, begitu dia mau pulang, begitu beliau mau pulang, ajudannya langsung bilang, Bapak capek, nggak boleh diwawancarai lagi. Apakah kita marah? Dalam hati pasti marah, gedek banget gitu ya, gedek banget pasti. Tapi begitu Pak Lopa pergi sebelum meninggalkan dengan mobilnya, tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan dan memanggil kita, dan rasanya puas. Gitu ya. Cuma memang dari sisi kesehatan itu jadi problem dan banyak kejadiannya. Ancaman dan lain-lain itu udah sering lah gitu ya, ancaman dari narasumber kepada wartawan hukum gitu ya, ancaman dari yang skala kecil sampai skala yang besar gitu ya. Tetapi ada juga bahagianya, ada juga lucu-lucunya. Bahagianya yaitu saya katakan wartawan hukum itu adalah orang yang pertama mengetahui kebijakan. Wartawan hukum itu adalah orang yang pertama mengetahui kebijakan lalu meneruskan ke publik, gitu ya, meneruskan ke publik. Waktu saya pendidikan khusus profesi advokat, anggota pengajarnya, alumni Fakultas Hukum USU juga, itu saya sampai tegur 2 kali karena apa yang dia sampaikan dalam pendidikan itu, PKPA itu, adalah informasi yang out of date ketika dia menyebutkan, karena saya profesi wartawan, saya sudah tahu di lapangan itu sudah berubah. Sementara beliau belum update gitu ya. Itu contoh nyata bagaimana wartawan itu berperan mengubah gitu ya. Yang lucu-lucunya gini, salah satu contohnya adalah ketika saya liputan di PN Jakarta Pusat, ada satu gugatan yang membuat saya tertawa. Kenapa? Kalau orang menggugat, itu kan jelas alamat tergugatnya, ditujukan kepada siapa dan alamatnya di mana. Teman-teman bisa bayangkan, seorang warga negara itu mendaftarkan gugatan ke pengadilan, yang digugat oleh yang bersangkutan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itu kira-kira kemana ya dialamatkan ininya. Dan kita di situ, oh iya lucu-lucu juga ya begini. Terus banyak peristiwa pelanggaran yang terjadi di lapangan yang membuat kita harus mengoreksi itu, mengkritik itu dan dicantumkan di tulisan. Salah satu contoh adalah saya lihat sendiri di Pengadilan Jakarta Pusat, itu saksi verbalisan datang, itu membawa pistol ke dalam ruang sidang. Dan itu harus kita kritik. Jadi itu beberapa contoh, itu salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana peran wartawan untuk membangun dan mengkritik gitu ya. Tentu saja dalam versinya hukum online, apa yang dilakukan oleh jurnalis hukum online lebih dari sekedar itu. Kita mendidik masyarakat untuk taat pada peraturan, menjawab masalah-masalah hukum yang mereka ajukan pertanyaannya. Kemudian kita juga memberikan award untuk pro bono kepada pengacara yang memberikan pro bono. Pemerintah tidak melakukan ini, organisasi advokat tidak melakukan itu, tapi kita lakukan dengan biaya kita sendiri. Untuk apa? Mendorong supaya advokat peduli pada orang miskin, peduli pada orang-orang yang membutuhkan, gitu ya, lewat pro bono award. Gitu. Soal pengalaman-pengalaman jurnalistik, saya kira nanti dalam diskusi saja. Bagian dari penutup saya,
pengantar diskusi ini adalah saya ingin mengutip apa yang dikutip Bang Dio juga dari Mas Baskoro ini ya, Cak Bas. Saya memanggilnya Cak Bas, itu pernah menjadi atasan saya langsung di majalah Forum, Cak Bas ya. Wartawan hukum itu menjalankan profesinya bukan untuk mengirimkan orang ke dalam penjara. Karena itu tugas hakim, bukan juga menjegal pembahasan RUU, karena RUU itu tugasnya pemerintah dan ini, tapi kita mengisi mengisi apa yang kurang dari situ. Kalau ada penyimpangan kita tunjukkan kepada masyarakat, gitu ya. Yang paling terakhir, satu poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk menulis, karena menulis hukum itu, apalagi bagi teman-teman yang masih berstatus mahasiswa, writing is a way of growing. Menulis itu adalah bagian dari pertumbuhan kita sampai lulus sarjana, sampai menjalankan profesi jurnalis itu. Itu aja Bang Dios. Nanti kita lanjut ke diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yasin. Oh ya, aku tadi lupa Bang, karena Bang turut juga bertumbuh di hukum online. Selamat ulang tahun Bang untuk hukum online ke-20. Lupa aku tadi Bang. Ya, nanti mungkin apa yang disampaikan Bang Yasin, nanti kita explore lebih jauh nanti di sesi tanya jawab. Ada beberapa catatan yang terdapat dari pembahasan Bang Yasin tadi. Yang pertama mengenai bahwa jurnalisme hukum itu ialah kegiatan yang berkaitan dengan hukum, itu secara sederhananya. Terus yang kedua, Bang Yasin juga menyampaikan bahwa para tokoh-tokoh hukum itu pra kemerdekaan mungkin bisa jadi itu banyak yang berprofesi selain di bidang hukum juga di bidang jurnalistik. Bahkan jurnalistik itu dibuat sebagai alat untuk mentransfer informasi mengenai hukum itu tersendiri. Terus yang ketiga mengenai kinerja hukum online, tadi Bang Yasin sudah banyak sampaikan, tapi yang paling menarik ialah bahwa hukum online juga bekerja mendekatkan masyarakat yang kurang mampu ataupun yang miskin ke lawyer-lawyer yang menyediakan bantuan-bantuan hukum secara gratis atau pro bono. Terus yang terakhir bahwa Bang Yasin menyampaikan untuk menjadi seorang jurnalis hukum itu harus bisa menjadi spesialis dan sekaligus menjadi generalis. Begitu. Nah itulah mungkin beberapa pokok atau poin yang disampaikan Bang Yasin. Nanti di sesi tanya jawab akan kita eksplor lebih lanjut. Selanjutnya di sesi kedua ada narasumber Bang Marudi Harahap. Jadi Bang Marudi ini adalah alumni juga, alumni di Fakultas Hukum UNSU, baru tamat bulan lalu, ya Bang Marudi, bulan lalu, dan juga 2 minggu yang lalu deh. Ya, 2 minggu yang lalu. Dan Bang Marudi juga dalam kehidupan kampusnya aktif di organisasi GMNI FAUSU, dan juga Bang Marudi ini salah satu kader terbaik juga di Gemar Belajar. Bang Marudi nanti akan sedikit membahas mengenai bagaimana peran media sosial untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat itu sendiri dan bagaimana peran pemuda. Ya, juga saya sampaikan bahwa Bang Marudi ini merupakan pendiri dari akun media sosial pengetahuan hukum, yaitu Malufakum. Mungkin kepada Bang Marudi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Adinda Dios Luman Gaul. Pertama-tama sebelum saya memulai diskusi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hukum Online yang ke-20. Dan terima kasih kepada Abangda Muhammad Yasin yang telah bersedia untuk menjadi pembicara diskusi kita pada sore hari ini. Karena kebetulan Bang, situs Hukum Online merupakan situs idola saya karena dia memberikan manfaat secara khusus kepada mahasiswa hukum seperti saya maupun secara umum kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mengerti hukum. Terima kasih kepada keluarga merahku, GMNI FHUSU, yang telah nyata memberikan edukasi-edukasi masyarakat, salah satunya melalui wadah diskusi pada sore hari ini, serta para peserta diskusi yang kiranya telah bersedia meluangkan waktunya untuk membangun kualitas diri melalui diskusi ini.
Langsung saja, adapun judul materi yang saya bawakan pada hari ini adalah membangun kesadaran hukum melalui media. Sebagaimana ini merupakan yang di-request daripada adinda kita, Dios Lumban Gaul, yang akan disampaikan pada sore hari ini. Oke? Sebelum memulai diskusi ini, saya mengutip salah satu pendapat dari almarhum Pak Adnan Buyung Nasution. Dia mengatakan seperti ini, sebagai kaum yang terdidik, kita semua terpanggil bagaimana rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga hukum bisa menjadi budaya. Maksud daripada Pak Adnan Buyung Nasution ini, kaum yang terdidik ini adalah orang-orang hukum yang memiliki pengetahuan hukum. Jadi kita udah seharusnya nih terpanggil untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat supaya nantinya hukum bisa menjadi budaya yang positif. Kemudian, apa sih itu kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Dari kalimat ini, kita perlu menggarisbawahi tidak ada tekanan dan tidak perlu menjatuhkan sanksi. Nah, saya menganalogikannya seperti ini. Ketika kita menggunakan helm saat berkendara di jalan raya, otomatis kita melakukannya itu karena kita sadar akan hukum. Kita sadar ada suatu pranata, aturan yang menyuruh kita atau yang mewajibkan kita untuk menggunakan helm di jalan raya. Kita sadar hukum, itulah. Nah, karena kita sadar hukum, maka tidak perlu adanya sanksi. Ibaratnya sanksi itu tidak ada apanya, tidak ada berlakunya lah gitu. Karena kita semua ini udah sadar hukum. Jadi itulah yang dimaksud kesadaran hukum. Intinya adalah kesadaran diri sendiri untuk mengikuti hukum yang berlaku. Nah, oke, kira-kira mengapa sih kesadaran hukum itu penting? Nah, jadi kenapa kesadaran hukum itu penting, teman-teman? Karena sebaik apapun peraturan yang dibuat, sebaik apapun hukum yang dibuat, jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dari masyarakatnya, maka akan menjadi sia-sia. Teman-teman bisa bayangkan nih, hukum ada nih, seperti tadi analoginya simpelnya, harus menggunakan helm di jalan raya. Ketika itu tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang melaksanakannya, ya, maka untuk apa hukum itu diciptakan? Kira-kira seperti itu analoginya. Jadi berdasarkan yang disampaikan dari almarhum Pak Adnan Buyung Nasution tadi, kita garis bawah ini, bahwasanya dengan kesadaran hukum akan membangun budaya hukum. Nah, selanjutnya kita perlu bertanya-tanya, maksud budaya hukum ini apa sih? Nah, budaya hukum ini adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kalau misalnya kita melihat pengertian dari budaya hukum yang saya lansir dari buku, saya lupa siapa pengantarnya, mohon maaf teman-teman, ini tidak disebutkan nih bahwa ketika suatu masyarakat berbudaya hukum, itu otomatis masyarakatnya itu akan menaati hukum. Tapi dia memberikan pengertian yang bisa saja masyarakatnya itu mengikuti hukum, bisa saja masyarakatnya itu tidak peduli dengan hukum. Itulah nanti dikatakan ada budaya hukum yang positif, ada budaya hukum yang negatif. Nah, dengan kesadaran hukum, itu akan menciptakan budaya hukum yang positif, teman-teman. Karena apa? Karena berdasarkan pengertian kesadaran hukum sendiri, ketika orang sadar hukum, dia akan melakukan hal-hal, melakukan perbuatan, melakukan tindakan, itu berdasarkan hukum. Artinya tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum di sini. Jadi, kesadaran hukum akan membangun budaya hukum yang positif. Nah, banyak orang yang tidak bisa membedakan antara sadar hukum dan tahu hukum. Ketika sadar hukum, artinya orang itu menyadari bahwasannya ada suatu aturan yang ditaati. Kalau hanya tahu hukum, dia bisa tahu tapi tetap melanggar, tapi dia itu bisa tahu tapi dia sadar gitu. Jadi perbedaannya itu kalau tahu hanya sekedar tahu, belum tentu sadar. Tapi kalau orang yang sadar hukum, dia tahu dan dia melaksanakan hukum itu. Nah, adapun materi ini, saya ingin memotivasi teman-teman untuk membangun kesadaran hukum di dalam masyarakat. Jadi, saya memberikan kepada teman-teman pemahaman mengenai kewajiban kita untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan juga dari Pak Adnan Buyung Nasution tadi, ada 3 landasan mengapa saya mengatakan
adalah kita wajib membangun kesadaran hukum. Yang pertama, berdasarkan landasan historisnya, filosofisnya, bahwasannya pekerjaan di bidang hukum merupakan pekerjaan yang mulia, teman-teman. Dalam sejarahnya, pekerjaan hukum itu hampir sama dengan pekerjaan dokter. Dia itu pekerjaan mulia yang hanya bisa diajarkan terhadap orang-orang suci. Nah, dalam sejarahnya kemudian, dalam sejarah pembentukan profesi advokat itu terbentuk dari kegelisahan beberapa orang intelektual yang melihat bahwasanya hukum ini dijadikan alat penguasa untuk menindas rakyat-rakyat pada saat itu. Sehingga orang-orang intelektual itu kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pemahaman hukum sama masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membela masyarakat. Jadi dari sini, dari landasan filosofis atau historisnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kewajiban membangun kesadaran hukum itu adalah kewajiban resmi dari berdasarkan filosofis terbentuknya pekerjaan di bidang hukum dalam sejarahnya. Yang kedua, itu adalah landasan yuridis. Dalam Undang-Undang Kepemudaan, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2009, dalam pasal 17 ayat 2 huruf B dikatakan bahwasannya pemuda berperan aktif membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, nomenklatur tanggung jawab, hak dan kewajiban itu merupakan nomenklatur dalam ilmu hukum itu sendiri. Karena ilmu hukum itu sendiri tidak terlepas dari yang ada namanya hak dan tanggung jawab, ada perbuatan hukum, ada suatu perbuatan yang menimbulkan kewajiban, ada suatu perbuatan yang menimbulkan hak. Tidak terlepas juga ada tanggung jawab daripada seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum. Jadi di dalam Undang-Undang Kepemudaan nih, kita memang sudah disuruh untuk membangkitkan kesadaran akan hukum itu sendiri, teman-teman. Nah, dan yang ketiga adalah, itu landasan sosiologisnya lah, bahwa masyarakat itu mengharapkan kita sebagai orang hukum itu memberikan edukasi hukum kepada mereka. Saya sering melakukan suatu riset kecil-kecilan lah, ketika saya bertanya kepada suatu orang yang tukang beca atau tambal ban, kira-kira kenapa masyarakat itu melanggar hukum? Karena ada kalanya mereka itu tidak tahu akan hukum yang mengatur mereka. Sementara ada suatu asas yang menyatakan bahwasannya setiap manusia, setiap orang itu dianggap mengetahui akan hukum. Jadi masyarakat sendiri mengharapkan kita nih agar memberikan edukasi hukum kepada mereka, agar nantinya hukum itu tidak hanya dijadikan alat untuk menyakiti daripada masyarakat. Oke? Nah, dalam kerangka diskusi pada hari ini, yang mana judulnya adalah membangun kesadaran hukum melalui media, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa terdapat beberapa cara untuk membangun kesadaran hukum di dalam masyarakat. Yang pertama, mulai dari diri sendiri nih. Kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hukum. Contoh simpelnya yang seperti tadi yang saya ajarkan, seperti yang tadi saya terangkan, kita ke jalan raya itu menggunakan helm ketika kita berkendara sepeda motor. Dan setelah itu kita bisa terapkan, kemudian mulailah kita edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi hukum kepada masyarakat ini tidak hanya sekedar kita itu melakukan diskusi atau melakukan advokasi. Bisa juga kita melakukan aksi, bisa juga kita melakukan kampanye kepada masyarakat mengenai contohnya RUU PKS yang bermasalah, itu kan secara tidak langsung kita melakukan edukasi hukum kepada mereka. Dan ketika kita melakukan aksi, otomatis secara tidak langsung juga kita memahamkan kepada masyarakat bahwasannya ada suatu hal yang dalam tanda kutip bertentangan atau tidak sesuai hukum. Artinya kita juga melakukan edukasi hukum kepada mereka. Dan yang ketiga adalah mengapresiasi orang yang sadar hukum. Ketika seseorang yang telah sadar hukum, harus kita apresiasi supaya dia itu sadar hukum terus gitu. Jangan ketika dia udah sadar hukum, tapi dia nggak diapresiasi, lama-lama dia muak, jadi dia tidak sadar hukum lagi. Nah, poin melalui media, membangun kesadaran hukum melalui media, itu pada umumnya itu ada di dalam dua kerangka ini. Yang pertama, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, dan yang kedua itu mengapresiasi orang yang sadar hukum. Itu bisa melalui media sosial maupun melalui media massa. Nah, gimana sih cara-caranya membangun kesadaran hukum melalui media massa? Yang pertama, kita bisa membuat suatu tulisan
dan mengirimkannya ke Dewan Redaksi atau surat kabar agar nantinya tulisan hukum itu diterbitkan. Seperti adik-adik saya itu Bung Dios atau sahabat saya Bung Michael itu membuat suatu artikel dan itu nanti dipost di koran Analisa, di koran Waspada, ataupun ada Bung Christian Hutayan yang telah melakukan ini. Dan yang kedua itu bisa menjadi pembicara dalam suatu diskusi hukum di radio, membuat suatu website, menjadi narasumber di ILC, mengirim tulisan hukum ke website berita online, dan lain-lain. Mungkin nanti peserta seminar bisa menambahkannya lah. Dan adapun membangun kesadaran hukum melalui media sosial bisa kita lakukan dengan seperti ini. Kita memiliki media sosial ya, sahabat-sahabat. Alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki media sosial ini, kita gunakanlah untuk hal-hal yang positif semata. Jangan terperdaya untuk menghabiskan waktu kita di media sosial, tapi kita tidak berkembang dengan menggunakan media sosial tersebut. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kesadaran hukum kepada masyarakat melalui media sosial. Yang pertama, membuat status Facebook, cuitan Twitter, ataupun caption Instagram yang berisi pengetahuan hukum. Yang kedua, membuat suatu video edukasi, kemudian di-share di YouTube atau di akun media sosialnya, menyebarkan berita hukum atau pengetahuan hukum di story Instagram. Ada berita hukum yang viral nih, yang diterbitkan Hukum Online atau Tempo.com, kita bisa share di snapgram kita. Yang keempat, bisa melakukan diskusi online melalui live IG, seperti ada akun Instagram namanya Advokat Konstitusi. Dan yang selanjutnya bisa juga kita berkomentar, memberikan pandangan kita melalui sudut pandang hukum terhadap suatu topik yang viral. Contohnya kan baru-baru ini ada penganiayaan anak yang dilakukan oleh Kombes karena dia membela pelakor. Kita bisa berkomentar di situ, dan komentar kita pada intinya itu memahamkan orang-orang melalui sudut pandang hukum. Kita komentar bahwasannya ini termasuk penganiayaan di dalam pasal 76C Undang-Undang daripada Perlindungan Anak. Bisa kita seperti itu. Kemudian berkomentar di suatu, yang keenam bisa juga kita membuat grup sosial media, seperti grup WhatsApp yang rutin mengadakan diskusi permasalahan hukum yang viral tiap minggunya. Dan lain-lain mungkin peserta seminar bisa menambahkannya kepada kita bersama. Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah tahu nih cara-cara membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, walaupun kita udah tahu nih, ini merupakan suatu kewajiban bagi kita, khususnya kepada kita orang hukum, tapi ada kalanya kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh kita. Jadi di sini saya akan melakukan dalam tanda petik politik kepada teman-teman, agar teman-teman termotivasilah untuk membangun kesadaran hukum kepada masyarakat. Yaitu, disinilah saya akan memberikan kalian motivasinya. Karena teman-teman, tanpa kita sadari, ketika kita membangun kesadaran hukum kepada masyarakat, melalui media sosial, melalui media massa, sebenarnya ada keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dapat kita katakan sebagai investasi. Keuntungan yang pertama, itu adalah menambah relasi. Jadi saya selaku pembicara akan memberikan contoh konkret yang saya rasakan ketika saya membangun akun Maluvakum. Akun Maluvakum ini, itu akun Instagram yang saya kelola semenjak 1 tahun 7 bulan yang lalu, dan sampai saat ini follower saya udah 17.800. Itu bisa kita kaitkan dengan menambah relasi. Dengan kita men-share informasi-informasi hukum, pengetahuan hukum, otomatis orang-orang akan ingin berteman dengan kita. Bertanya dengan kita, melakukan diskusi sama kita, otomatis teman kita pun bertambah dan relasi kita pun semakin kuat. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Benar yang disampaikan daripada Abang Da Muhammad Yasin, bahwasannya ketika kita ngetik-ngetik nih, membuat satu tulisan hukum, kita secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas diri, di mana kita nanti akan belajar terhadap hal-hal yang kita ketik atau hal-hal yang akan kita tulis. Jadi dengan kita semakin banyak menulis, men-share informasi tentang hukum, kita akan semakin belajar. Secara tidak langsung kita akan dipaksa untuk belajar, untuk membaca daripada apa yang kita tulis, dan kita pun semakin pintar tentunya. Dan yang ketiga adalah membangun masa depan. Masa depan ini bisa dikaitkan dengan poin pertama, yang pertama menambah relasi dan meningkatkan kualitas diri. Nah,
Pengalaman saya pribadi seperti ini. Karena saya udah pada saat itu 15.000 follower, dan pada saat di zaman milenial ini, di zaman era teknologi 4.0 itu, di mana banyak akun-akun lawyer itu mengharuskan mereka untuk update ke media-media sosial termasuk Instagram. Pada akhirnya mereka itu membangun akun Instagram, mereka itu ingin menambah follower, dan cara-cara menambah follower itu tentunya melakukan kerjasama dengan akun-akun yang udah memiliki follower banyak dan memiliki prospek di bidang yang sama. Seperti prospek saya di bidang hukum, maka akun-akun lawyer Instagram menawari saya pekerjaan di tempat mereka lah. Ibaratnya seperti inilah contoh konkret daripada membangun masa depan. Karena kualitas diri kita tingkatkan terus dan relasi kita banyakkan, sehingga membuka pintu rezeki bagi kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita membangun kesadaran hukum kepada masyarakat, itu secara tidak langsung kita memiliki tabungan kehidupan, teman-teman. Pak Pramudia Anantatur mengatakan bahwasannya ketika kita menulis, itu merupakan cara untuk membangun suatu keabadian dalam kehidupan. Karena tulisan kita ini juga akan abadi gitu, akan dibaca orang, dan pemikiran-pemikiran kita itu tak akan lekang oleh waktu. Dan tabungan kehidupan ini juga bisa kita artikan, ini merupakan sebagai amal jariah yang mengalir kepada kita semua. Maksud saya pahala yang mengalir kepada kita semua, kepada sang penulis, walaupun sang penulis itu sudah tidak berada lagi di dunia, sudah meninggal gitu. Tapi amal ibadahnya itu mengalir terus, karena itulah salah satu manfaat daripada mengedukasi orang, membuat buku, ataupun memahamkan kepada orang mengenai suatu pengetahuan. Jadi setidaknya ada 4 poin ini yang menjadi investasi kita, mengapa kita itu harus menjalankan kewajiban kita untuk membangun kesadaran hukum dalam masyarakat. Nah, untuk menutup pemaparan saya yang singkat ini, saya mengutip salah satu asas hukum yang umum yang berlaku di seluruh negara, yaitu ignorantia juris non executat, yang artinya adalah ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan. Jadi ini menandakan bahwasannya masyarakat itu harus tahu hukum, dan mereka itu harus sadar hukum. Ketika mereka melanggar hukum dengan alasan tidak tahu hukum, maka mereka tetap saja bakalan dihukum. Karena apa? Karena ketidaktahuan akan hukum tidak dimanfaatkan. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat, saya mengajaklah kepada kalian semua peserta diskusi, untuk marilah kita mencerdaskan kehidupan bangsa, marilah kita membangun kesadaran hukum kepada masyarakat melalui akun-akun media sosial kita. Kita bentuk website kita share edukasi hukum kepada masyarakat, karena sejatinya ketidaktahuan akan hukum itu tidak dimaafkan, maka seyogianya diperlukanlah masyarakat yang tahu akan hukum, sehingga terciptanya pasal 1 angka 3 daripada Undang-Undang Dasar, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Karena konsekuensi daripada pasal ini mengartikan bahwasannya setiap apa yang dilakukan oleh warga negara, pemerintah, warga negara, maupun orang-orang yang berada di Indonesia ini haruslah berdasarkan aturan yang berlaku. Tidak boleh berdasarkan kekuasaan ataupun tidak boleh asal-asalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan satu motivasi saya kepada teman-teman yang terakhir kali, bahwasannya menjadi pahlawan di zaman sekarang itu tidaklah susah. Kalau dulunya pahlawan itu mencegah terjadi kejahatan seperti yang di film-film, menjadi pahlawan di zaman sekarang itu bisa kita lakukan dengan men-share pengetahuan hukum, agar hal ini sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Ketika masyarakat mengetahui bahwasannya ada sesuatu hal yang dilarang, otomatis masyarakat tersebut diharapkan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang tersebut, kan. Otomatis kita di sini udah menjalankan peran di mana kita itu mencegah kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bung Dios. Terima kasih, Bung. Oke, terima kasih Bang Marudi atas pemaparan dan penjelasannya. Dari pemaparan Bang Marudi ada beberapa poin yang
perlu kita perhatikan. Yang pertama mengenai tadi Bang Maruli telah menyampaikan terkait pengertian antara budaya hukum dan kesadaran hukum dan beberapa perbedaannya. Bang Maruli juga sedikit mengutip pendapat Pak Anand Buyung Nasution, salah satu pendiri LBH Jakarta dan YLBHI, itu mengenai bahwa tugas dari seorang advokat itu sebenarnya untuk membangun kesadaran ataupun budaya hukum itu di dalam masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat itu paham dan tahu terhadap ilmu masyarakat hukum. Terus yang kedua mengenai kewajiban para pemuda, itu mengenai menginformasikan atau membagikan atau turut memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengetahuan hukum itu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kewajiban kita. Nah, yang terakhir mengenai membangun kesadaran hukum itu di zaman mungkin sekarang teknologi sudah canggih, itu bisa melalui media sosial baik Instagram, Facebook, Twitter, dan media lainnya. Jadi mungkin apa yang ditegaskan oleh Bang Maruli, tidak ada alasan bagi kita, mungkin terkhusus bagi mahasiswa hukum, untuk tidak men-share atau membagikan pemahaman dan pemikiran kita terkait dengan hukum. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Bang Maruli. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, silakan dituliskan melalui kolom chat, dan jika ingin berbicara silakan raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Nah, ini sebelum saya membacakan pertanyaan teman-teman, saya punya pertanyaan tersendiri untuk Bang Yasin. Bang Yasin masih di sini, Bang? Halo, Bang Yasin. Ya, masih. Oke, siap, Bang. Ini ada beberapa pertanyaan, Bang. Yang pertama, Bang, apa Bang perbedaan secara spesifik mengenai hukum online ini dengan media lain yang memiliki rubrik hukum gitu? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah jurnalis di hukum online itu terikat dengan undang-undang pers? Terus yang ketiga, Bang, apakah jurnalis hukum di hukum online khususnya itu terafiliasi dengan organisasi pers, contohnya kayak seperti Aliansi Jurnalis Independen, AJI, atau PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, yang terakhir Bang, yang keempat ini kan bagi kita mahasiswa sering nih kalau baca di hukum online itu di identitas penulisnya itu ada bahasa atau redaksi kata pokrol bambu. Nah, Bang, bisa nggak Bang sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari pokrol bambu ini? Kenapa hukum online memilih kata pokrol bambu ini untuk share atau meletakkan identitas di bagian nama? Silakan Bang Yasin. Terima kasih Bang Dios mengirimkan beberapa pertanyaan, dan saya juga membaca pertanyaan yang ada di di chat ini ya, diskusi. Saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Saya mulai dari yang chat dulu. Dari David ya, David Pasaribu. David Pasaribu ini kahanggi saya ini, karena saya si Pahutar, saudara saya ini. David, apa kelemahan jurnalis muda? Kalau teman-teman sering melihat wartawan televisi terutama melakukan siaran, mereka seringkali hanya menyodorkan mic tanpa mengajukan pertanyaan gitu ya, tanpa mengajukan pertanyaan. Kalau teman-teman lihat di lapangan, karena banyaknya media daring ditambah dengan media yang cetak yang lama, maka dibutuhkan jumlah wartawan yang banyak, sehingga direkrutlah orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman tentang dunia jurnalistik, kadang hanya modal cantik, modal ganteng jadi wartawan gitu ya, sehingga pelatihannya tidak ada dan sebagainya. Yang berbeda dari dulu di era saya di tahun 90-an dan sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang adalah soal pelatihan, jenjang karir dan sebagainya gitu ya, jenjang karir. Saya berangkat dari nol, dari calon reporter, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui.
oleh seorang jurnalis sampai dia benar-benar menjadi penulis. Disiksa dalam tanda kutip untuk liputan malam, liputan yang tidak disukai dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kalau memposisikan jadi wartawan itu karena job seeker, jadi pencari kerja, ya memang semangatnya jadi kurang dan sebagainya. Yang sekarang juga tidak dibutuhkan kualitas itu karena orientasi jurnalistik itu berbeda. Nanti ada hubungannya dengan pertanyaan Dios tadi. Sekarang jurnalistik terutama yang online itu basisnya adalah clickbait. Semakin banyak orang yang membaca, maka suatu berita itu dianggap hebat. Bahkan kalau beritanya heboh, itu dianggap hebat. Pembaca itu tidak melihat pada bagaimana cara dia mendapatkan berita, apakah berita itu benar atau tidak. Contoh misalnya, ada satu media online kemarin memberitakan penampakan dugong di Kalimantan, di Sungai Kalimantan, gitu ya, dengan ditunjukkan fotonya di situ, ternyata itu foto tahun 2019. Saya pernah melihat di samping saya duduk seorang wartawan yang akhirnya panik. Dia melaporkan bahwa ditemukan dua mayat dalam keadaan, mohon maaf, telanjang di dalam mobil di Ancol gitu. Karena ternyata dia menuliskan berita itu tidak di lapangan. Dia hanya mendengar gosip-gosip gitu ya. Itu soal kualitas berita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya sih melihatnya lebih ke personal sifatnya ya. Jadi kalau dorongan personalnya kuat dan sebagainya, maka dia akan menjadi wartawan yang baik. Kemudian poin yang kedua, saya kira solusinya adalah jangan pernah berhenti lelah untuk belajar dan terus belajar, karena wartawan itu learning by doing, sangat learning by doing, termasuk wartawan-wartawan yang ada di hukum online. Kecepatan, bagaimana dengan hukum online? Di hukum online itu kecepatan memang perlu, tetapi tidak boleh melupakan akurasi ya. Tidak boleh melupakan akurasi karena ini masalah-masalah hukum yang dihadirkan, yang disajikan adalah istilah-istilah hukum, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Misal gini, kesalahannya ya. Jadi kalau saya katakan, saya tuliskan majelis hakim dalam sidang pra-peradilan, bagi pembaca yang tidak kritis mungkin biasa aja. Ingat bahwa berita hukum itu rasional. Istilah yang dipakai harus benar. Jadi ketika saya menyebutkan majelis hakim pra-peradilan, itu jelas salah. Orang pra-peradilan namanya hakim tunggal gitu. Jadi kalau wartawan menuliskan majelis hakim, ya jelas salah. Kalau dia mengatakan bahwa jaksa menggugat seseorang, ya jelas salah, kecuali dalam kasus JPN, fungsinya sebagai jaksa pengacara negara. Tapi ketika dia mengatakan jaksa menggugat terdakwa, jelas salah gitu ya. Istilahnya kita nggak bisa sembarangan menaikkan berita hanya untuk clickbait. Ya. Itu poin saya soal apa yang harus dilakukan. Ada nggak di sini yang anak suara USU? Nggak ada ya? Kebetulan Bang, nggak ada. Padahal saya sudah share ke teman-teman anak suara USU. Belajar di situ juga bisa, gitu ya. Belajar lewat suara USU, lewat media yang ada di USU juga. Teman-teman bisa learning by doing. Yang kedua soal apa yang diajukan ucapan terima kasih sebenarnya Bang Beri si Tohang ya. Gini, hukum online itu berangkat dari hal-hal yang sederhana, sangat sederhana. Misal, deponering. Waktu kita belajar hukum pidana, nggak tahu kalau sekarang dosennya jambul ya. Dosennya jambul ya sekarang ya. Pak Mahmud. Oh, ya Mahmud. Kalau saya menyebutnya, karena sering ketemu. Rambutnya jambul gitu ya, rambut jambul. Deponering misalnya. Saya pernah meliput satu acara dan Prof. Andi Hamzah mengatakan istilah deponering yang kita pakai, yang kita dengar dari dosen, yang ada di buku itu salah. Yang benar adalah seponering. Maka tugas wartawan seperti saya adalah mencari, selain wawancara Pak Andi Hamzah,
mencari kenapa dulu istilah deponering itu muncul, deponering itu muncul, dan mana yang benar dan segala macam. Dan puji Tuhan, alhamdulillah itu bisa saya tuliskan dengan membaca kamus bahasa Belanda, dengan membaca buku-buku yang lama gitu ya, dengan mewawancarai beberapa orang. Ternyata deponering itu adalah istilah yang salah. Itu adalah mengoreksi, membangun budaya hukum, membangun kesadaran gitu Mas Bajam. Terus tadi saya agak agak tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Bang yang pembicara sebelumnya, Bang Harahap. Pemuda, kalau seorang mahasiswa fakultas hukum, mungkin nggak kepikir untuk mempersoalkan apa sih istilah pemuda? Apa ya beda dengan orang dewasa? Secara hukum ini, bicara hukum. Apa sih bedanya dengan orang dewasa atau belum dewasa? Apa bedanya dengan istilah remaja? Sederhana, tapi kalau kita menelusuri itu dari sisi hukum, itu banyak problemnya yang akan kita temukan. Termasuk KUHP. Kita KUHP pakai KUHP siapa? Termasuk kamus hukum. Teman-teman, ada satu peristiwa yang membuat saya harus mencari kamus hukum. Setiap mahasiswa di UI, ini cerita di UI, bukan di Fakultas Hukum USU. Di UI, ya, disertasi dan tesisnya, mahasiswa Fakultas Hukum, di daftar pustaka, itu selalu daftar pustakanya kamus hukumnya Black Law Dictionary. Nggak tahu kalau di EPA USU ya. Sebagai jurnalis, saya penasaran, emang tidak ada kamus hukum yang lain yang dibuat oleh orang Indonesia? Dibuat orang Indonesia. Satu persatu selama 2 tahun lebih saya cari jawaban itu, dan sekarang saya memiliki sekitar 25 sampai 30 kamus hukum yang dibuat oleh orang Indonesia. Bahkan saya menemukan sebuah kamus hukum yang diterbitkan sebelum Indonesia merdeka. Itu artinya apa? Kita berarti seperti kata Bang Maruli tadi, harus terus mencari sampai kita menemukan jawaban, gitu ya. Termasuk soal KUHP. Untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Filipina, pelanggaran oleh aparat penegak hukum yang membuat muak, yang membuat ya dari dulu pelanggaran hukum itu terjadi, termasuk oleh wartawan. Wartawan ada beberapa kasus yang mengaku sebagai KPK, membuat lembaga namanya KPK, datang ke daerah lalu meras, lalu macam-macam gitu ya. Ada itu. Poinnya adalah fungsi jurnalistik, orang-orang pers membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang sekarang terupdate itu adalah kasusnya Joko Chandra dan segala macam gitu ya. Waktu terjadi apa yang disinggung Bang Maruli atau Bang Dios di Medan, saksi yang disiksa ya, saksi yang disiksa itu, ya saya itu ada di lokasi di depan kantor polseknya di Medan 2 minggu yang lalu. Saya justru heran pada saat ini kok ngumpul-ngumpul kenapa gitu. Begitu saya sampai balik ke Jakarta, baru ada beritanya, oh ternyata itu penyiksaan saksi gitu ya. Saya ada di situ, di depan polseknya pada saat itu. Karena 3 minggu yang lalu saya ada di Medan. Kemudian saya menjawab pertanyaan soal tulisan ya. Soal tulisan dari Bang Dion, menghasilkan sebuah tulisan yang terasa dekat, yang tulisan yang bagus dan sebagainya. Teman-teman, saya ingin bernostalgia sedikit untuk mengingat apa yang disampaikan Bang Maruli tadi. Saya selagi kuliah seperti teman-teman, saya itu hidup dari menulis. Saya hidup dari menulis, di analisa, di waspada. Ada banyak tulisan saya pada saat itu karena membiayai hidup saya, sekaligus membiayai adik saya yang kuliah di pertanian. Jadi dulu satu tulisan itu 7.500, itu udah hebat dapat, gitu ya tulisan. Jadi saya selama mahasiswa memang menulis terus, karena ya mungkin tulisan pertama tidak diterima, tulisan kedua tidak diterima, terus belajar sampai dapat angle yang bagus, sampai dapat topik yang bagus dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai dibuat. Itu dia. Soal dikritik orang segala macam, ya udahlah, namanya juga learning by doing gitu ya. Sekarang ke pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Apa bedanya hukum online dengan media lain?
Satu, dari sisi kecepatan, kalau Bang Dios membandingkan dengan Detikcom, membandingkan dengan media online yang lain, hukum online itu jelas telat, terlambat, dan sebagainya. Itu sikap resmi hukum online, nggak mau cepat-cepat karena prinsip jurnalistik adalah verifikasi terhadap narasumber, verifikasi terhadap jabatan, verifikasi terhadap nama, dan sebagainya. Jadi kita, karena ini berita hukum, maka nggak bisa sembarangan, gitu ya. Termasuk soal istilah-istilah yang dipakai. Maka kita lama, ya biarin aja lah, nggak apa-apa, bisa 2 hari, 3 hari kemudian naik, dan sebagainya. Tetapi hukum online biasanya lebih in-depth dibanding kita bukan penggalan-penggalan tulisan, gitu ya. Kita bukan infotainment yang menjawab yang dituduh hari ini dinaikkan, yang menjawab besok dinaikkan. Hukum online itu harus cover both side dan sebagainya. Hukum online juga berbeda dari sisi latar belakang reporternya ya. Kalau hukum online itu menerima jurnalis hukum, jurnalis rata-rata lulusan fakultas hukum, tetapi kalaupun tidak, itu kita berusaha untuk mendekatkan keilmuannya, misalnya kriminologi. Itu kan masih berhubungan ya, kriminologi, administrasi negara, atau ekonomi untuk isu-isu yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Bahkan sekarang ini ada 2 lulusan Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang menjadi reporter di hukum online untuk menopang isu-isu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah atau hukum-hukum Islam soal perkawinan dan segala macam, ya. Ada beberapa perbedaan kalau soal gaji, media lain mungkin lebih tinggi dibanding hukum online. Kemudian yang paling berbeda itu adalah soal belajar. Tentunya di hukum online itu kita belajar, benar-benar belajar hukum, gitu ya. Kalaupun dia bukan orang hukum, ya dituntut untuk belajar. Jadi kadang-kadang hukum online itu adalah semacam jembatan, semacam kawah candra di muka untuk pindah ke jenjang yang lebih tinggi, ya, jenjang yang lebih tinggi. Saya doang yang bertahan di situ belasan tahun. Itu pun karena saya katakan ke Mas Dios, saya di hukum online itu gini, saya meminta saya boleh kuliah dibiayai kantor nggak mau membiayai. Saya katakan saya akan kuliah, tapi izinkan saya untuk menyediakan waktu. Pokoknya kantor tetap saya kerjakan. Begitu kantor mengatakan oke, maka ya udah. Dan teman-teman yang lain juga melakukan itu. Ada beberapa orang yang sekarang kuliah di S2 juga sambil ya potong gaji, ini segala macam lah dari situ ya. Kemudian apakah teman-teman jurnalis hold terikat pada undang-undang pers? Otomatis ya. Saya pernah, tulisan saya itu pernah dibawa ke Dewan Pers, dilaporkan ke Dewan Pers, kasus korupsi, yang sebenarnya kemudian setelah kasus Dewan Pers, dia mengancam gugat dan segala macam, diselesaikan di mediasi di Dewan Pers, apa yang dia tuduhkan itu memang terbukti di pengadilan tindak pidana korupsi, gitu ya. Jadi, ya biasalah, itu pasti ada ininya, tantangannya. Kita tunduk pada undang-undang pers. Saya mengirimkan ke CV ke Bang Dios juga, saya katakan saya pernah melakukan riset putusan pers di Indonesia. Kalau teman-teman misalnya mau membuat skripsi tentang itu, ada bukunya sebenarnya. Jadi perkara-perkara pers, perdata, perkara pers pidana, dan perkara pers berapa nilai kerugian, itu ada tabel yang data yang bagus di situ. Yang ketiga, soal terafiliasi dengan organisasi pers. Terafiliasi dengan organisasi pers itu hukum online sebagai lembaga tidak sama sekali, tapi itu person dari masing-masing jurnalis. Ada yang PWI, ada yang AJI, ada yang sekarang itu Asosiasi Media Cyber Nasional Indonesia, AMSI gitu ya. Jadi ya terserah kepada masing-masing personal. Kemudian soal pokrol bambu ya. Di bukunya Bang Buyung sebenarnya sangat jelas pokrol bambu itu, tetapi dalam konteks yang ditanyakan Bang Dios itu begini. Kita menganggap para penulis di hukum online yang di klinik, rubrik klinik itu konsultasi, sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita menyebut mereka adalah pokrol bambu. Pokrol bambu itu berarti orang dalam hukum online yang mengisinya. Nah, klinik hukum online itu menyediakan kerjasama dengan lembaga lain. Jadi kalau Bang Dios misalnya,
saya mau mengabdi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan serikat pekerja. Itu monggo silahkan, silahkan. Tapi itu modelnya kerjasama. Dan ada beberapa individu, bukan hanya lembaga, ada beberapa individu, misalnya soal ketenagakerjaan, ada pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang menyediakan waktunya anytime, tidak dibayar, itu free, untuk menjawab setiap pertanyaan itu karena fungsi dan tujuannya adalah untuk publik. Hukum online juga melakukan itu untuk publik, gitu ya. Ada kerjasama, mungkin misalnya DPP GMNI atau GMNI Fakultas Hukum mau bekerja sama dengan hukum online untuk melatih mahasiswa menjawab pertanyaan, itu justru bagus, gitu. Justru bagus. Untuk itu tempat pelatihan, karena saya katakan tadi, begitu kita menemukan satu istilah hukum online itu berangkat dari istilah yang sederhana, lalu kita cari. Di pengantar tadi saya kasih contoh, apakah meninggalkan pacar yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Kalau laki-laki bilang, itu pasti tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau perempuan bilang, oh itu bisa, saya laporkan ke polisi dan segala macam. Tapi bagaimana jawaban hukumnya? Tentu teman-teman harus mencari itu, gitu ya. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Bang Maruli tadi, kebetulan Bang Maruli ini di Instagram juga temanan dengan saya, cuma mungkin beliau nggak tahu. Saya pengikut pengikut Instagramnya Bang Maruli juga. Mohon maaf Bang, nanti saya follow Abang. Maaf Bang. Ada kok di MSI Pahutar, lihat ininya ya. Oke Bang, saya lihat sekarang Bang. Terus yang lain saya kira itu aja, tidak ada yang hukum online Bang, sudah saya sampaikan tadi. Hukum online terus mengenai hukum online terus melakukan inovasi-inovasi sebagaimana Bang Maruli juga di Instagramnya. Dalam waktu dekat mungkin kita akan merilis premium news analisis hukum yang lebih panjang lagi, cocok untuk latar belakang skripsi itu nanti kalau udah kalau sudah jadi ya, tapi itu terbatas aksesnya. Kemudian kita juga akan membuat, nanti Bang Maruli juga mungkin tertarik membuat itu, yuk kita buat update atau daftar putusan-putusan atau kaedah-kaedah hukum yang pernah dibuat oleh MA dari dulu sampai sekarang. Jadi mana yang berkaitan dengan adat, mana yang berkaitan dengan hukum Islam, mana yang berkaitan dengan perkawinan, mana yang berkaitan dengan pidana. Satu persatu kita sharing ke masyarakat, kita share ke masyarakat. Adalah bukunya di perpustakaan USU banyak gitu, yang kumpulan jurisprudensi. Oke, Bang. Dan gitu ya. Siap, Bang. Saya kira siap. itu Bang Dios jawaban saya. Saya kembalikan. Oke, baik Bang. Sebelum pindah ke Bang Maruli, ini aku ada satu pertanyaan khusus lagi nih Bang untuk Abang. Nah, kebetulan Bang aku sering ke PN Medan untuk memonitoring atau melihat kasus-kasus tipikor. Nah, untuk membuat suatu pemberitaan dengan setiap berjalannya tahap persidangan itu Bang, gimana sih Bang? Karena kadang aku contohnya takutnya ketika ingin mengungkapkan nama hakim atau ketika ingin mengungkapkan nama saksi atau saksi dalam sidang pemeriksaan saksi siapa aja yang dihadirkan, bagaimana fakta-faktanya, itu dalam mungkin kode etik dari hukum online itu gimana Bang? Misalnya dalam hal melaporkan setiap proses tahapan persidangan Bang. Ya, mohon maaf teman-teman. Untuk sidang itu kan terbuka untuk umum sifatnya. Sidang itu terbuka untuk umum. Maka nama hakim sepanjang itu benar ya nggak ada masalah gitu ya. Kita juga menuliskan nama hakim, nama jaksa, nama pengacaranya. Yang jadi problem adalah nama saksi. Jika itu berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika itu berkaitan dengan perempuan yang rentan menjadi korban kejahatan seksual, itu jelas tidak bisa. Bahkan foto orangnya pun tidak boleh. Makanya ada, sebut saja namanya mawar, sebut saja nama, itu soal kode etik ya. Yang kedua, yang penting teman-teman ingat adalah jangan pernah melupakan penggunaan kata diduga. Karena kita orang hukum, maka itu asas praduga tidak bersalah harus dipegang kuat-kuat gitu ya, harus dipegang kuat-kuat. Jangan pernah. Nah, saksi yang menurut akal sehat kita saksi yang sangat rentan, itu sebisa mungkin tidak kita cantumkan identitasnya. Tetapi dalam kasus korupsi seperti kata Bang Dios, ya dicantumkan saja.
Yang ketiga, problem kita sebagai pelapor, sebagai jurnalis di lapangan adalah angle mana kira-kira yang kuat untuk diangkat jadi berita dan menarik buat pembaca. Itu subjektif. Bagi hukum online misalnya, pertarungan pandangan para ahli itu menarik. Salah satu contoh, apakah ahli yang bersangkutan menganggap bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara atau tidak? Itu menarik dari sisi hukum. Guru besar hukum di Fakultas Hukum UI menganggap bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan sehingga itu bukan korupsi. Tapi kalau teman-teman lihat nanti guru besar dan pengamat atau ahli-ahli dari Jogja, dari Undip, itu justru berpendapat sebaliknya. Sama-sama sarjana hukum, sama-sama profesor hukum, itu bisa berbeda, gitu ya. Itu menarik kalau kita bisa. Itu namanya model kontras, ya, dikontraskan dua pendapat yang berbeda. Atau keterangan terdakwa yang berubah-ubah selama persidangan. Bahkan berita kecil. Saya pernah di sidang tipikor, saya tidak peduli pada kasusnya, saya lebih tertarik oleh satu peristiwa yang tiba-tiba, yaitu anak dari terdakwa itu mengancam jaksa. Saya justru menulis itu, yaitu anak Bupati Nias Selatan kalau nggak salah. Itu sidang tipikor di Jakarta. Saya dengar, saya lihat dia mengancam, awas kau di luar, gitu. Menurut saya itu jauh lebih menarik buat pembaca dibanding beritanya, gitu ya. Dibanding berita soal korupsi APBD. Korupsi APBD kan sesuatu yang biasa dan segala macam, gitu ya. Jadi memilih angle yang menarik, gitu ya. Itu, dan menurut saya itu dilakukan dengan baik oleh teman-teman wartawan di Medan ketika menulis kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin. Itu ya, dari sisi itu. Walaupun ada beberapa pelanggaran etika soal kesusilaan, how to do, itu diberitakan, gitu ya. Berapa kali dilakukan, itu menurut saya agak sensitif lah dari sisi kode etik. Itu Bang. Oke, terima kasih Bang Yasin. Selanjutnya Bang Maruli, sedikit pertanyaan sekaligus nanti bisa dielaborasi Bang dengan pertanyaan yang ada di chat mengenai sebenarnya seperti Abang yang memulai akun media Maluvakum untuk penyadaran hukum itu sendiri 1 tahun lalu, itu sebenarnya Bang kesulitan apa yang Abang dapatkan? Terus yang kedua, setelah Abang selama satu tahun lebih itu menggunakan Maluvakum sebagai alat penyadaran hukum, Abang dapat dampak apa sih, dan masyarakat yang mengikuti Instagram Abang itu gimana sih responnya terhadap hal tersebut, begitu Bang? Silakan Bang Maruli. Terima kasih Dek pertanyaannya. Saya mulai menjawab pertanyaan ini dengan bercerita gitu. Sebenarnya apa sih motivasi saya membangun akun Maluvakum? Jadi saya itu termotivasi karena saya itu suka bermanfaat kepada orang lain. Saya itu suka ketika hidup saya itu berharga kepada orang lain. Nah, dalam kaitannya ketika membangun akun Maluvakum, tentunya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tentunya ada suka, duka, ada kadang dia naik motivasinya, kadang turun. Tantangan yang terbesar adalah konsistensi. Pekerjaan, aktivitas-aktivitas menghasilkan karya berupa postingan-postingan yang diterbitkan di Maluvakum, itu adalah perbuatan yang tulus. Karena memang niat Abang ini adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, karena ketulusan itu kan kadang kan tidak ada nilainya gitu. Ngapain sih aku capek-capek membuat postingan, edit-edit pakai Photoshop, apa sih yang bisa kudapatkan gitu kan. Tapi kemudian hal ini malah berbuah manis kan, seperti contohnya Abang dipercaya sebagai pembicara di diskusi ini, maupun Abang juga kemarin dipercaya menjadi moderator di salah satu diskusi. Tapi kesulitan terbesar, tantangan terbesar adalah motivasi kita dan konsistensi tentunya. Dan yang kedua, tadi apa Dek? Mohon maaf diulangi pertanyaannya. Mengenai itu apa dampak? Iya, dampak. Dampak yang Abang rasakan ketika Abang membangun Maluvakum ini, tentunya banyak sekali orang-orang yang bertanya masalah hukum kepada Abang, dan
disitulah Abang mengetahui bahwasannya bagaimana sih praktik hukum di lapangan itu memang tidak sesuai dengan teori. Di sini Abang jadi curhat nih. Jadi pernah satu ketika ada follower Abang yang bertanya kepada Abang mengenai masalah hukumnya, di situ membuat Abang menangis, mengeluarkan air mata lah di situ. Karena memang dampak Abang membangun Maluvakum ini, memang masyarakat itu merasa terbantu, dan Abang di situ merasa bersyukur, merasa bangga, merasa terharu lah dengan apa yang udah Abang hasilkan, apa yang udah Abang karyakan. Dan aku sendiri berterima kasih sebesar-besarnya kepada hukum online karena 90% postingan yang terbit di Maluvakum ini berdasarkan dari hukum online. Karena ketika kita melihat bagian terakhir postingan itu ada dicantumkan sumber sama dengan hukum online. Jadi mungkin itu saja yang bisa dampak yang Abang rasakan, di mana Abang memiliki relasi, pengetahuan Abang itu lebih, dalam tanda kutip, lebih bagus lagi lah karena dipaksa untuk tiap hari ngetik. Dan yang ketiga itu mendapatkan realita daripada hukum itu di masyarakat itu sendiri deh. Mungkin itu yang bisa Abang sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Kemudian ada yang ingin bertanya secara langsung, yaitu Surya. Surya, silakan untuk menghidupkan suaranya dan bertanya. Halo, Surya Nugraha. Oh, lagi tidak ada orangnya. Pada teman-teman lain, masih ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita hari ini. Mungkin untuk Bang Yasin, aku mau tanyakan nih Bang. Itu tadi kan Abang ada sampaikan mengenai kerjasama untuk di Pokrol Bambunya secara khusus kepada mungkin organisasi di mahasiswa ataupun pemerintahan mahasiswa atau BEM-BEM yang ada di universitas yang khususnya itu basic hukum. Nah, selain itu Bang, untuk contohnya kayak seperti kami mahasiswa, jika ingin membangun karir di hukum online ataupun contohnya ingin magang gitu untuk menimba ilmu lebih banyak di hukum online, itu gimana mekanismenya Bang? Ya, hukum online itu jarang membuat iklan menerima magang, menerima reporter dan sebagainya. Hampir jarang lah, sangat jarang. Itu realitas tuh. Tetapi hukum online itu bukan berarti tidak menerima orang magang gitu ya. Syarat yang paling penting di hukum online itu adalah magang biasanya diterima pada kalau orangnya sudah semester 4 atau 5 gitu ya, semester 4 atau 5. Dan biasanya teman-teman mahasiswa UI, Fakultas Hukum UI itu magang ketika libur. Jadi selama sebulan, 2 bulan. Mereka digaji gitu ya, mereka digaji berdasarkan apa yang mereka kerjakan di hukum online, selesai libur ya udah. Keuntungannya adalah uang, dia dapat itu dikasih duit. Yang kedua, wifi 24 jam, mau tidur di kantor dan segala macam juga itu. Yang ketiga adalah riset benar-benar di situ, riset sambil belajar nulis ya, karena dibimbing. Kerugiannya bagi orang yang tidak terbiasa berbicara, mengajukan pertanyaan wartawan kan harus nanya-nanya kan. Jadi kita akan ditugaskan biasanya untuk menanyakan, tolong tanya ini, tolong tanya ini. Kadang-kadang yang terjadi adalah mahasiswa merasa enggan untuk mengajukan pertanyaan by phone kepada Pak Profesor Yusril, kepada tokoh-tokoh hukum kita lah, melalui telepon gitu. Karena belum pernah gitu ya. Sehingga begitu disuruh pada saat magang, itu biasanya banyak yang gagal gitu ya. Padahal itu adalah momentum untuk belajar dan sebagainya. Yang kedua, pada saat magang itu biasanya kita arahkan dan kita tanya, kamu skripsinya mau nulis apa? Mau nulis apa? Sehingga kita akan mengarahkan yang bersangkutan ketemu dengan tokoh-tokoh hukum, akademisi hukum, bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik skripsinya. Jadi itu diarahkan supaya dia lebih tahu isi dan sebagainya lah. Ketika menulis itu akan gampang, gitu ya. Jadi itu mahasiswa yang lagi nulis skripsi, silakan ajukan permohonan. Tetapi realitasnya
tidak semua permohonan itu diterima. Kesulitan teman-teman adalah begini, hukum online itu nggak menerima, tidak punya cabang, hanya ada di Jakarta. Jadi udah berkali-kali orang meminta jadi jadi koresponden di daerah segala macam. Hukum online itu belum berani karena persoalan etika, soal moralitas yang tadi disinggung segala macam, menjaga marwah hukum online, jangan sampai nanti tiba-tiba di daerah melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi itu manajemen yang memutuskan itu. Kalau saya prinsipnya sih diterima aja gitu. Sepanjang libur itu justru sangat membantu, kita juga bersedia membantu. Topik apa yang ingin diangkat dan sebagainya. Itu kalau magang. Kalau soal jurnalis, syaratnya memang harus sudah lulus untuk menjadi lulus. Untuk menjadi jurnalis di hukum online itu syaratnya adalah lulus. Kalau fakultas hukum, percayalah itu jadi prioritas. Kalau lulusan fakultas hukum. Nggak peduli apakah dia dari hukum online, dari UI. Sekarang udah banyak. Kalau dulu di awal-awal saya katakan itu dibentuk untuk menampung teman-teman alumni Fakultas Hukum UI. Tapi saya pertama masuk di situ tahun 2003 lulusan UI, diminta karena dulu saya liputan di PN Jakarta Pusat ketemu dengan anak-anak hukum online. Jadi yuk masuk aja ke hukum online. Dan akhirnya sampai hari ini itu nggak keluar-keluar dari situ. Sementara yang lain sudah banyak tuh keluar. Nah, tadi Bang Maruli benar soal relasi itu. Jadi ketika saya bekerja sebagai jurnalis hukum online, salah satu yang saya lakukan adalah membangun relasi, terutama dengan alumni-alumni Fakultas Hukum USU. Di sini kita punya komunitas, teman-teman mungkin pernah mendengar Bang Ricardo Simanjuntak, gitu ya, Bu Renggana pensiunan Hakim Agung. Kita sering berinteraksi. Bagaimanapun, sedikit banyak, saya sebenarnya ingin mengangkat, memprofiling dosen-dosen kita. Jadi kalau kalau itu yang saya katakan tadi politik media. Kalau saya menulis sesuatu isu atau wartawan lain ingin menulis sesuatu isu yang spesifik, wartawan itu bisa memilih narasumbernya siapa. Pada saat itulah dia sebenarnya berpolitik, berideologi. Karena apa? Dia kadang-kadang sudah tahu bahwa akademisi yang akan diwawancarai, tokoh hukum yang diwawancarai, pendapatnya tentang topik yang akan mau ditulis itu. Apakah memberatkan atau meringankan, apakah setuju atau tidak, si wartawan sudah tahu. Jadi, ketika dia memilih narasumbernya, dia berpolitik, dia berideologi, mengarahkan. Jadi leading sebenarnya kan mengarahkan, memperkuat tulisannya. Jadi kalau dia ingin sesuatu, nggak mungkin dia mewawancarai wartawan narasumber yang bertentangan dengan apa yang ingin dia capai di situ. Jadi ada ideologinya, nggak mungkin nggak ada. Ada ideologinya. Soal ketika misalnya ada wartawan yang nulis PK atas PK, maka dia akan memilih si wartawan kira-kira setuju nggak. Kalau dia nggak setuju, maka dia akan mewawancarai ahli yang nggak setuju dengan PK atas PK. Itu yang dalam realitasnya gitu ya, dalam realitas, dalam peliputan. Kalau ada media yang mengatakan nggak punya ideologi dan segala macam, hampir mustahil sih menurut saya gitu. Silakan teman-teman misal memberikan contoh, wartawan Republika ketika Anda menulis tentang pandangan-pandangan GMNI misalnya soal nasionalisme dan segala macam. Coba kirim Republika. Diterima nggak kira-kira? Itu kan susah gitu. Sama dengan ketika kita mengirim ke Tempo, Anda misalnya menyatakan tidak setuju dengan LGBT, lalu menulis kolom tentang LGBT. Coba kirim ke Tempo. Itu tulisan Anda pasti masuk sampah. Itu adalah ideologi media. Itu ideologi media. Yang tidak tertulis, tidak terlihat, tapi terasa. Terasa gitu ya. Jadi, memang dalam praktek mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin menjalankan magang, yang ingin menjalankan berprofesi sebagai jurnalis, yes, kalau ke hukum online silakan saja kirim lamaran, itu biasanya akan dipanggil. Problem teman-teman kalau yang ada di Medan adalah ke Jakarta tiba-tiba nanti saya nggak diterima gitu ya. Itu susahnya. Itu sama dengan ketika saya menjadi wartawan pertama kali, itu saya dipanggil di Tempo,
saya datang dari Medan ke Jakarta, ternyata saya tidak diterima di Tempo. Sudah habis ongkos dan segala macam, tapi akhirnya saya tidak pulang, tidak patah semangat. Saya akhirnya menjadi wartawan di media lain. Itu Bang Dios soal kesempatan magang di hukum online. Oke, terima kasih Bang Yasin. Mungkin nanti untuk teman-teman yang ikut diskusi nanti ke depannya jika ingin magang mungkin di hukum online nanti bisa langsung aja ngajukan permohonan. Walaupun di website hukum online-nya sendiri sih jarang mempublish mengenai kesempatan magang. Mungkin Tapi kita kalau yang ya Bang, kayaknya ada di Bang Dios. yang mana Bang? Klinik kayaknya lagi membutuhkan, tapi itu harus sudah lulus kayaknya. Oh iya ya Bang. Ya udah Nah. mungkin untuk teman-teman yang baru lulus nih, itu klinik hukum di hukum online itu membutuhkan. Ya. Untuk aku lah mungkin ya Bang ya. Boleh itu. Tapi hati-hati kalau bekerja di hukum online bisa botak langsung. Nggak apa-apa Bang. Ayah saya udah botak juga soalnya. Aduh, menarik. Ya, kita udah hampir 2 jam diskusi. Mungkin ini teman-teman tidak ada yang bertanya lagi. Jadi kita akhiri aja kepada masing-masing narasumber, kepada Bang Maruli pertama untuk menyampaikan pendapat akhirnya atau closing statement. Silakan untuk Bang Maruli. Tes. Jadi closing statement saya kepada sahabat-sahabat peserta diskusi, kepada kita semua, agar sogianya, marilah mulai sekarang kita mengedukasi masyarakat, kita membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, karena itu merupakan kewajiban kita, dan ketika kita melakukan kewajiban kita bisa melaksanakan investasi bagi diri kita sendiri, membangun relasi, meningkatkan kualitas diri, dan membangun masa depan yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Maruli. Kepada Bang Yasin, silakan Bang untuk closing statement. Iya, nanti mungkin Bang Dios bisa share bahan yang saya kirimkan yang Word ya. Saya ingin mengulang apa yang saya tulis di situ sebenarnya. Poinnya adalah kalau teman-teman menghayal, berpikiran, membaca buku, dan menganggap bahwa itu penting, maka tuliskanlah masalah hukum apa saja yang ada dalam, baik yang ada di feeling, jangan pernah menunda. Disiplin untuk menulis, dan kalau ada ide, tuliskan langsung gitu ya, tuliskan langsung, entah di handphone, tadi ini. Dengan cara itulah, maka kita bisa menjadi penulis, bukan hanya dalam pengertian jurnalisme hukum, tapi juga dalam pengertian menulis karya-karya hukum yang lain. Saya kira itu ininya. Pokoknya teman-teman semangat. Salam kenalan untuk semuanya. Nanti kalau ke Medan mudah-mudahan kita bisa bertemu, gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yasin. Oh ya, Bang, tadi saya lupa nyampaikan kalau itu Bu Agus Midah, Dr. Agus Midah, Ketua Departemen HAN tadi kirim salam, Bang. Saya kenal beliau. Iya. Sering ketemu di Jakarta kalau ini sering komunikasi lah. Iya Bang, kebetulan beliau itu dosen saya Bang di hukum perburuhan. Jadi tadi saya share. Iya, saya share flyernya. Dia bilang kirim salam tuh sama Bang Yasin, sering ngangkatin berita tentang kita ini katanya. Gini, sebentar teman-teman. Jadi ketika terjadi pandemi, ada PSBB segala macam, orang kan banyak berbicara tentang buruh, tentang pekerja. Saya melakukan riset. Kapan Mahkamah Agung mengatakan bahwa kondisi PSBB, kondisi corona ini sebagai kahar, overmah, kahar dan segala macam, saya kirimkan ke beliau putusan-putusan MA beberapa yang berkaitan dengan tenaga kerjaan. PHK boleh karena ini, PHK boleh karena ini, PHK boleh karena ini. Jadi saya berkomunikasi dengan teman-teman dosen di sana dengan cara begitu. Jadi hasil riset saya itu saya sampaikan ke teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman mahasiswa juga bisa melihat di hukum online untuk jadi skripsi. Itu banyak di situ kok, skripsi. Nanti tinggal teman-teman hubungi kira-kira datanya ada atau enggak gitu ya ininya. Teman-teman, begitu. Kira-kira itu berbayar enggak Bang? Soalnya
Kadang-kadang aku beberapa kali ngakses data di hukum online berbayar, Bang. Kalau data yang sudah masuk ke database, ya. Kalau konteksnya Kak Midah tadi, itu karena pertemanan belum naik, itu saya kirimkan ke beliau gitu. Saya kirimkan ke beliau karena beliau kan dosen hukum ketenagakerjaan, gitu ya. Di situ angkatan saya hanya ada dua orang dosen, Dr. Mirza sama Bu Zulfi ya, Zulfi Khairi Perdata. Itu cuma satu angkatan saya. Itu ininya, Bang Gios. Oke, baik. Terima kasih Bang Yasin, terima kasih Bang Maruli. Ya. Mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan di akhir diskusi bahwa sebenarnya jurnalisme hukum ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun kenapa hal ini tidak pernah timbul untuk kita sebagai mahasiswa hukum? Karena tepat yang dibilang seperti Bang Yasin, orientasi kita untuk masuk ke fakultas hukum dan ketika kita masuk itu pun dicocoli sama beberapa pengajar, yaitu bagaimana caranya untuk kita banyak menghasilkan uang untuk diri kita sendiri, bukan untuk bagaimana cara mendistribusikan ilmu hukum, ilmu sosial ini kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai bagaimana menimbulkan budaya hukum yang baik. Mungkin tadi di awal saya sedikit menyinggung mengenai teori sistem hukumnya Lawrence Friedman. Nah, lewat jurnalisme hukum maupun media sosial seperti apa yang disampaikan oleh Bang Maruli itu cukup memberikan dampak gitu. Walaupun sampai saat ini kita masih belum memiliki mengenai data masyarakat sadar hukum ataupun masyarakat yang telah berbudaya hukum. Nah, ketika kita membahas budaya hukum ini pun nanti ujung-ujungnya larinya abstrak juga karena setiap daerah budaya hukumnya itu berbeda begitu. Nah, ini mungkin suatu pembahasan yang menarik ke depannya bagaimana budaya hukum itu mempengaruhi sistem hukum tersebut. Terus poin yang ketiga mungkin bonus dari diskusi ini mengenai kabar adanya magang dan beberapa buka lowongan untuk di klinik hukum online gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mungkin fokus untuk ataupun ingin belajar lebih mengenai jurnalistik hukum mungkin bisa menyerahkan permohonan ke hukum online, dan jika ingin berprofesi jurnalistik hukum itu di hukum online tadi kata Bang Yasin membuka di klinik hukumnya. Begitu kira-kira, dan juga teman-teman nanti yang ingin melihat kembali lagi diskusi kita kali ini, nanti kami dari GMNI FAUSU akan meng-share atau mengupload di YouTube kami namanya GMNI FAUSU. Jadi nanti yang ketinggalan diskusi ini atau ingin membagikan kepada teman-temannya silakan diakses di akun YouTube GMNI FAUSU. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Yasin telah mau berbagi dengan teman-teman mahasiswa di USU gitu. Terima kasih Bang, terima kasih banyak kepada Bang Maruli juga saya ucapkan dari GMNI juga terkhususnya terima kasih kepada Bang Maruli telah mau berbagi ilmunya. Oke, ya, oke teman-teman, di akhir diskusi kita akan foto bersama. Saya harapkan untuk membuka kameranya karena akan di screenshot. Mohon untuk partisipasinya teman-teman. Oke, saya akan screenshot 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang udah 2 jam ini mau bersama kita mendiskusikan mengenai jurnalisme hukum. Semoga kedepannya diskusi dan pembahasan kita ini bisa kita bahas lebih lanjut dan lebih spesifik lagi dan akan menimbulkan suatu perubahan yang mungkin berdampak bagi kita dan bagi masyarakat. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Dek.